Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, kita membahas materi mengenai filum Nemathelminthes. Nemathelminthes merupakan salah satu dari kingdom Animalia, merupakan cacing gilik. Ciri utama yang dimiliki dari filum Nemathelminthes adalah tubuh simetri bilateral, bulat panjang, bagian anterior dan posterior runcing. Ditemukan hampir di semua tempat, di darat, air tawar, laut, kebanyakan adalah parasit. Memiliki rongga tubuh semu atau pseudocelom. Biasanya bukan hermaprodit, satu individu jantan dan betina terpisah. Betina umumnya berukuran lebih besar. Saluran pencernaannya sempurna dari mulut sampai dengan anus. Kelompok nematoda. 1. Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Parasit pada usus manusia disebut dengan cacing perut, bukan hermafrodit. Reproduksi secara seksual. Cacing jantan lebih kecil ukurannya dibanding dengan cacing betina. Cacing jantan ujung posteriornya bengkok. Memiliki panjang bervariasi antara 31 cm sampai dengan 49 cm. Infeksi cacing Ascaris menyebabkan penyakit askariasis, umumnya menyerang anak-anak. Infeksi melalui makanan atau minuman yang mengandung telur Ascaris. Siklus hidup Ascaris. Jadi telur keluar bersama feses penderita yang berada di tanah atau rumput. Telur ini akan masuk ke tubuh manusia melalui tangan yang terkontaminasi atau debu atau minuman atau makanan yang terkontaminasi. Jadi telur ini nanti akan masuk ke usus lalu berkembang menjadi larva Ascaris. Larva akan keluar dari usus menuju ke jantung, ya, kemudian ke paru-paru, kemudian keluar untuk kembali ke usus. Nah, di usus, Ascaris berkembang menjadi dewasa untuk bereproduksi. Kemudian dihasilkan telur-telur lagi. Telur yang dihasilkan bisa mencapai 200.000 buah. Nah, ini adalah bahaya Ascaris lumbricoides. Bila tidak segera diobati, akan mengakibatkan kematian. Ancylostoma duodenale atau cacing tambang. Hidup parasit pada manusia dengan menyerap darah dan cairan tubuh. Cacing menempel pada usus inang karena memiliki kait kitin. Reproduksi secara seksual. Nah, ini adalah kait. Ada 4 buah kait kitin. Cacing tambang. Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Parasit yang menyerang anak-anak. Menginfeksi manusia melalui makanan yang dipegang dengan tangan yang kotor dan terinfeksi telur cacing. Cacing dewasa memiliki panjang sekitar setengah inci. Hidup sebagai parasit pada usus besar dan bila bertelur akan menuju ke anus. Oleh karena itu, maka terasa gatal. Nah, ini siklus hidup Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Jadi, misalnya kita hidup pada lingkungan yang kotor. Jadi, kita makan, ya, habis pegang sampah, tangan kita kotor, lalu megang makanan, terus kita makan. Padahal makanan tadi mengandung telur cacing kremi. Nah, sehingga orang tersebut terinfeksi. Nah, gatal, tangannya menggaruk anus. Nah, ini tidak sengaja ambil makanan lagi masuk ke mulut. Nah, ini namanya autoinfeksi. Berikutnya, Wuchereria bancrofti atau cacing filaria. Habitat utama di pembuluh limfe. Penumpukan cacing filaria di pembuluh limfe dapat menyebabkan penyakit kaki gajah.
Cacing filaria menginfeksi manusia melalui perantara nyamuk kuleks yang menggigit penderita. Nah, ini adalah penyakit kaki gajah, sehingga kakinya besar. Trichinella spiralis atau cacing otot. Larva masuk ke tubuh manusia jika makan daging babi yang belum matang. Sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.